Krisis ekonomi Indonesia dimulai dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan valuta asing lainnya sejak 21 Juli 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang ditandai oleh kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 13,1%. Adapun resesi yang terjadi di Amerika yang dimulai pada pertengahan tahun 2007 sebagai akibat dari krisis kredit perumahan bermutu rendah dan berimbas pada merosotnya indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia secara tajam. Faktor-faktor yang mempengaruhi resesi dan krisis ekonomi yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kita tahu dalam masa kepemimpinan Anda begitu banyak sejarah yang terlewati dalam hubungan kedua negara. Salah satu yang paling penting momentumnya adalah ketika krisis ekonomi terjadi di tahun 98 lalu. Dan sebetulnya kondisi yang sama berulang di tahun 2008. Sekarang pun kita menemui kondisi yang relatif sama. Kami mungkin ingin bertanya kepada Anda, pada saat tahun 98 itu, bagaimana hubungan atau bagaimana komunikasi yang Anda lakukan kepada para pemimpin-pemimpin ASEAN, terutama Presiden Soeharto saat itu? Walaupun kesannya sama kalau dibanding antara tahun 97-98 dengan sekarang, tetapi sebabnya berlain. Pada ketika itu, kejatuhan nilai mata wang rupiah dan juga Malaysia disebabkan oleh pedagang mata wang. Mereka menjual wang untuk menurunkan nilai mata wang. Tetapi kali ini sebabnya lain, iaitu kurang kepercayaan satu kepada mata wang berkenaan dan sebenarnya kedudukan finance mata wang seluruh dunia sekarang ini merosot. Kita lihat dianya berlaku di banyak negara, tetapi di Malaysia jauh terlalu sangat kerana bukan saja kerana international masalah international, tetapi masalah negeri juga terlibat, dan itu nilai mata wang jatuh dengan mendadak. Yang pertama adalah krisis produksi, yang kedua adalah krisis perbankan, yang ketiga adalah krisis nilai tukar, yang keempat adalah krisis perdagangan, dan yang kelima adalah krisis modal. You see, when you apply for a mortgage, your loan usually gets a rating on how risky it is. From AAA to B and etc. AAA is usually the best rating you get, and it's the least risky, and most likely to make your payments. And then there's the most risky loans that are usually called subprime. Basically shit loans, shit ratings. And the banks held debt to these loans. So what they did is basically bundle them up, gave them a total rating of how many AAAs, triple Bs, and Bs, and sell that debt. So as time passed, the bundles contained riskier and riskier loans due to millions of people taking on these huge mortgages that they can't pay back. Banks were basically accepting mortgages left and right.